Bismillah. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin dan hadirat jamaah Masjid Maulidiyah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan memohon kepadanya bertawassul dengan nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk belajar, untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan kita berlindung kepada Allah dari segala macam dampak dan bentuk ilmu yang tidak bermanfaat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong kaum muslimin dimanapun mereka berada, amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada qudwah hasanah kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarga beliau, para sahabatnya, umatnya yang senantiasa mengikuti petunjuk beliau hingga hari kiamat kelak. Hadirin dan hadirat sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita berada di tempat yang baik dan juga berada di bulan yang baik, satu dari 4 bulan haram yang dimuliakan dan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh orang-orang yang beriman. Dan kita juga berada di momen yang baik ketika kita duduk di masjid yang mulia ini dalam rangka mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu marilah kita bersama-sama mengikhlaskan niat karena Allah dan bersama-sama menjaga kondisi keadaan masjid dengan sebaik-baiknya, karena hakikatnya kita adalah tamu. Kita ini tamu yang diizinkan oleh Allah untuk bisa hadir di sini, karena apabila tidak Allah izinkan tidak mungkin kita hadir di sini. Kalau Allah tak izinkan, kita tidak akan mungkin hadir, duduk, kemudian menyimak pada kesempatan kali ini. Maka daripada itu, di antara adab yang patutnya kita renungkan bersama, lebih-lebih materi yang kita bahas ini adalah adab dan akhlaknya seorang yang menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat ke-204, kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila Al-Quran dibacakan, maka dengarlah dengan seksama, kata Allah, dan diam, kata Allah, agar kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini perintah dari Allah.
apabila disampaikan, dibacakan ayat Allah, dengarkan dengan seksama dan diam. Maka barang siapa yang ngobrol, tidak menjaga ketenangan, tidak mendengarkan dengan serius, maka ancaman sebaliknya adalah tidak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluar dari majelis ilmu tersebut tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat kedua, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengangkat suara kalian di atas suara Nabi. Ayat ini kata para ulama, ketika Nabi SAW sudah meninggal dunia, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Muhammad bin Zaid rahimahullah, ara raf'as sauti alaihi ba'da mautihi ka raf'is sauti alaihi fi hayatihi. Aku memandang mengangkat suara setelah beliau wafat itu sama dengan mengangkat suara di hadapan hadis beliau setelah beliau wafat. Itu seperti mengangkat suara di hadapan Rasul ketika hidup, sebagaimana ketika hadis Nabi disampaikan kepada kita, kita tidak bisa diam, kita tidak bisa menjaga kondisi tenang. Maka baik ayat Al-Quran disampaikan ataupun hadis Nabi SAW dibacakan, maka wajib bagi kita diam, wajib bagi kita menjadikan kondisi itu tenang. Dan begitu pula sebagaimana disampaikan dari DKM Masjid tadi, bahwa bukan hanya kita yang berbicara. Apabila kita membawa anak kita, suara anak kita yang mengganggu orang mungkin di depannya, mengganggu di belakangnya, tapi anak saya belum mukallaf Ustaz, masih 2 tahun 3 tahun katanya, maka dosanya bukan kepada itu anak, tapi dosanya kepada kita sebagai orang tua yang telah membawanya atau hanya menyinggahkan anaknya. Misalnya mungkin ibu bapaknya nggak di sini, tapi dia singgahkan anaknya di sini, akhirnya mengganggu jamaah yang lain yang ingin belajar, ingin merenungi ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi, akhirnya tidak terkondisikan. Ingat, dosanya bukan kepada sang anak, tapi dosanya kepada sang orang tua yang tidak bisa mengkondisikan dari anaknya tersebut. Ini masalah klasik jamaah rahimakumullah yang akan selalu menjadi perdebatan di kaum muslimin, di masyarakat kita. Bagi yang boleh mengatakan beralasan bahwa kapan lagi Ustadz kita mengenalkan anak kita ke masjid, kita perlu kenalkan anak kita ini ke masjid sejak dini sehingga dia nanti nggak asing dengan masjid. Ini kata orang-orang yang pro bawa anak-anak ke masjid. Tapi kubu yang kontra pasti ada. Apa yang mereka katakan? Jangan bawa anak ke masjid. Kenapa? Karena dia buat keributan, dia buat kegaduhan, akhirnya yang lain tidak jadi khusyuk. Maka di antara dua pihak ini, dua kubu ini, yang benar yang mana? Yang benar yang mana? Ini sekali lagi masalah di mana-mana jamaah rahimakumullah. Dan kita khawatir apalagi di majelis ilmu, di pengajian-pengajian yang dikaji ayat Allah dan hadis Nabi, tapi rupanya kita tidak bisa mengkondisikan, menempatkan mana tempatnya. Maka apabila kita renungkan di zaman Rasulullah SAW itu anak kecil ada apa enggak? Ada. Kemudian bagaimana polanya, kondisinya anak kecil di zaman Rasulullah dengan anak kecil di zaman kita sekarang? Sama apa beda? Sama apa beda polanya anak kecil di zaman Rasulullah dengan polanya anak kecil di zaman kita sekarang? Ya sama lah jemaah. Ya namanya anak-anak gitu ya. Anak-anak pada masa dahulu, apalagi yang umur 2 tahun, 3 tahun, ya begitulah sebagaimana di zaman hari ini. Gitu loh. Jadi keberadaan anak kecil itu di masjid udah di zaman Rasulullah udah ada. Karena ada riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW
membawa anak kecil atau tepatnya cucu beliau ke masjid. Ada riwayatnya, dan kita sampaikan bahwa polanya pasti sama, namanya anak-anak, ada kemiripan secara umum. Maka daripada itu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bagaimana mensikapinya? Apakah ekstrim kanan atau ekstrim kiri, larang totalitas, atau biarkan sebebas-bebasnya, yang akhirnya membuat kegaduhan di dalam masjid, membuat huru-hara. Kadang huru-hara dalam masjid, sebagian mecahkan kaca masjid, sebagian numpahkan makanan di sejadah, sebagian bawa ompolnya mungkin juga di masjid. Subhanallah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, apakah dibiarkan begitu saja atau diusir sekeras-kerasnya, ditendangin satu-satu anak orang misalnya? Apakah demikian? Maka tentunya itu bisa membuat dia trauma, dia benci ke masjid, mending ke pasar katanya, mending ke tempat permainan, mending ke lapangan sepak bola, main senang, gak ada yang marah-marahin. Maka jamaah rahimakumullah, yang perlu kita camkan, apa sikap pertengahannya? Sikap pertengahannya adalah boleh membawa anak kecil tersebut, tapi yang penting apa? Bisa mengkondisikan. Ingat baik-baik ini, bagi yang udah menikah, nunggu anaknya lahir, atau udah nikah, udah punya anak masih kecil, silakan bawa, kenalkan dengan rumah Allah ini. Tapi yang paling penting, kondisikan anak kita. Tapi Ustadz, kondisi ini masih umum, mengkondisikan ini masih umum. Maka yang dimaksudkan dengan mengkondisikan itu adalah bagaimana orang tua harus bertanggung jawab. Bagaimana bentuk tanggung jawab orang tua terhadap dia bawa anak ke masjid? Dia omongkan anaknya, kalau anaknya udah bisa diajak berbicara, udah mengerti pembicaraan orang tuanya. Nak, ini rumah Allah, kita bertamu ke rumah Allah, nak. Jadi di rumah Allah itu juga harus sopan, nak. Bukan hanya ke rumah kakek, ke rumah nenek. Ke rumah Allah kita harus sopan. Kan kamu kalau ke rumah kakek, ke rumah nenek, ke rumah uwan, ke rumah datuk, kan harus sopan, gitu loh. Apalagi rumahnya Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan. Memang kenapa ya harus sopan katanya? Memang kenapa Mi harus sopan? Karena kan di sana banyak orang sedang ibadah kepada Allah. Jangan sampai nanti kamu itu ada di situ mengganggu orang sedang ibadah. Itu namanya diomongkan. Dan itu bentuk mengkondisikan. Dan pertanyaannya, apakah cukup diomongkan jemaah? Cukup tuh anak dikasih tahu, diomongkan baik-baik? Cukup? Gak cukup. Perlu apa? Didampingi. Tuh anak jangan dilepas, anak itu jangan dilepas, didampingi. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika menggendong cucu beliau radhiyallahu ta'alaan. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai kita datang ke masjid ini sudah dengan niat yang baik, ibadah, mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala, rupa-rupanya pulang dari sini kita bukan dapat rahmat, tapi malah sebaliknya, ketika kita tidak bisa mengkondisikan bagaimana seharusnya kita beradab, bersopan santun di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingatlah bahwasanya ketika al-jaza'u min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan perbuatan kita. Bagaimana perbuatan kita tidak bisa menjaga sopan dan santun, adab dan akhlak di rumah Allah, gak heran kalau Allah nanti akan berikan teguran, syukur teguran di tempat-tempat lain. Mungkin bisa di tempat wisata yang niat kita bahagia, happy, tapi mendapatkan hal yang tidak menyenangkan karena sikap kita, akhlak kita tidak memuliakan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda gak bisa katakan, oh Ustaz bawa perasaan, oh DKM terlalu singgungan. Jamaah rahimakumullah, ini rumah Allah, bukan rumah DKM, bukan rumah saya juga. Mari kita sama-sama jaga tempat mulia ini dengan sebaik-baiknya, bukan hanya di sini, di rumah-rumah Allah yang lainnya.
dan semoga Allah muliakan kita juga di buminya yang lain, amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kembali dalam pembahasan kitab adab dan akhlak penuntut ilmu karya Al-Ustaz Yazid rahimahullahu ta'ala. Kita akan masuk kepada adab yang kelima, yaitu memulai dengan mempelajari kitabullah atau Al-Quran, kata penulis. Yang mana penulis menyampaikan rahimahullahu ta'ala, hendaknya seorang penuntut ilmu di halaman ke-25 memulai perjalanan menuntut ilmu dengan terlebih dahulu mempelajari Al-Quran yang mulia. Ia hafalkan Al-Quran dan bersungguh-sungguh dalam memahami tafsirnya. Seorang penuntut ilmu hendaknya mengetahui bahwa menuntut ilmu memiliki beberapa tahapan yang harus dilalui. Ia harus memulai dengan yang paling penting, kemudian yang penting. Ia tidak boleh tergesa-gesa, bahkan ia harus bersabar dan mengetahui kadar kemampuan dirinya tersebut. Kemudian beliau rahimahullahu ta'ala melanjutkan, para ulama kita tidak pernah melewati dan menyimpang dari tahapan menuntut ilmu, karena bertahap dalam menuntut ilmu itu adalah jalan selamat untuk memperoleh ilmu. Perhatikan kata beliau, tahapan menuntut ilmu, ketika menuntut ilmu itu bertahap, ini adalah jalan selamat untuk memperoleh ilmu. Dan bertahap dalam menuntut ilmu, kata beliau, ini berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Isra ayat ke-106. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa Qur'anan, dan Al-Qur'an, faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Dan Al-Quran yang kami turunkan berangsur-angsur, kata Allah, agar engkau Muhammad membacakannya kepada manusia perlahan-perlahan. Dan kami menurunkan Al-Quran tersebut secara bertahap, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama ketika menjelaskan ayat ini, seperti disebutkan dalam tafsir Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, bahwasanya kami menurunkan Al-Quran secara berangsur-angsur, secara terpisah, yang ini menjadi fariqan bainal huda wad dhalal, agar menjadi pembeda antara petunjuk dan kesesatan, dan pembeda antara wal haqqi wal batil, pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin, agar engkau wahai Muhammad membacakannya kepada manusia dengan perlahan. Apa maksud membacakan kepada manusia dengan perlahan? Kata Imam As-Sa'di, ay 'ala muhlin liyadabbaruhu wa yatafakkaru fi ma'anihi, yaitu dibacakan dengan tenang. Makanya tadi kita sampaikan, Al-Quran disampaikan dengan ketenangan, kondisi yang kondusif, perlahan, tenang. Supaya apa? Liyadabbaruhu, agar Al-Quran itu bisa direnungkan, agar Al-Quran itu bisa, supaya mereka dapat merenungkannya. Wa yatafakkaru fi ma'anihi, dan agar mereka itu yang disampaikan Al-Quran tadi dapat memikirkan makna-makna dari Al-Quran tadi. Wa yastakhriju ulumahu, dan juga orang itu bisa menggali ilmu dari Al-Quran tadi. Itulah tujuan kenapa Al-Quran dibaca dengan perlahan. Litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin, agar engkau wahai Muhammad bacakan kepada manusia dengan perlahan, dengan tenang, supaya dapat direnungkan, supaya dapat dipikirkan maknanya dan digali ilmu darinya. Wa nazzalnahu tanzila, kata Allah, dan kami menurunkan Al-Quran tersebut secara berangsur-angsur. Maknanya apa kata Imam As-Sa'di? Syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Mufarraqan fi 23 sanatan. Kata Imam Sa'di rahimahullah, Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam selama terbagi menjadi, atau selama 23 tahun. 23 tahun. Maka itu tahapan yang rasanya kalau dilalui panjang. Maka kalau Anda belajar baca Quran baru setahun 2 tahun, belajar tafsir Al-Quran baru setahun 2 tahun,
Siapa dari kita yang sudah melewati 23 tahun? Siapa dari kita yang sudah melewati 8 tahun, 10 tahun? Ini harus kita renungkan. Maka kalau satu ayat seperti ini tidak kita renungkan, tidak kita hafalkan, tidak kita fikirkan, tidak kita ambil ilmunya, apa yang kita pelajari? Apa yang kita pelajari? Kemudian juga Allah berfirman, kata penulis rahimahullah dalam surah Al-Furqan ayat ke-32, kata Allah Subhanahu wa taala, wa qala alladziina kafaru, dan orang-orang kafir berkata, laula nuzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidatan, mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada Muhammad tersebut sekaligus, plek satu mushaf? Kenapa tidak demikian? Orang-orang kafir berkata, karena dalam riwayat Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa, plek satu kitab, dan Injil begitu pula. Kenapa Al-Quran diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kata orang kafir, itu tidak diturunkan sekaligus, dari suratul Fatihah sampai surah An-Nas. Apa kata Allah? Allah jawab pernyataan tersebut, kadzalika, dan demikianlah. Kenapa itu diturunkan perbagian-perbagian? Linutsabbita bihi fuadaka, untuk memperteguh hatimu Muhammad. Camkan jamaah, untuk memperteguh hatimu wahai Muhammad. Maka keteguhan itu diperoleh dengan sedikit demi sedikit, bukan langsung menyeluruh. Teguran demi teguran, nasihat demi nasihat, pelajaran demi pelajaran, kejadian demi kejadian, ini yang akan meneguhkan hati seseorang hamba. Pertemuan demi pertemuan, itu yang akan meneguhkan hati seorang hamba. Warattalnahu tartila, dan kami membacakannya secara tartil, berangsur-angsur, perlahan dan benar dalam terjemahan tersebut. Warattalnahu tartila, kami membacakannya kepada engkau dengan tartil, berangsur-angsur, perlahan dan benar bacaan tersebut. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka sebagaimana tadi dijelaskan, kitab-kitab sebelum Al-Quran itu diturunkan itu tidak sebagaimana Al-Quranul Karim, dan tidak salah ketika Allah menetapkan Al-Quran diturunkan perbagian dan perbagian, dan ini penurunan kitab yang sempurna dan lebih baik. Maka daripada itu, ketika Allah sampaikan tujuannya untuk mentasbit, meneguhkan hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka apabila kita mengikuti beliau agar teguh di atas agama ini sampai kita wafat, maka lakukanlah sebagaimana Nabi lakukan, perlahan-perlahan, step by step, satu demi satu. Dan kata Imam As-Sa'di rahimahullah, li'annahu kullama nazala alaihi syai'un minal Qur'an, karena setiap kali bagian dari Al-Quran diturunkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, izdada tuma'ninatan wasabatan, maka akan semakin bertambah ketenangan dan keteguhan, akan semakin bertambah ketenangan dan keteguhan. Dan itu yang sering kita ulang-ulang dan disampaikan oleh para ulama kita. Orang-orang beriman itu disebutkan dalam surah Al-Anfal ayat kedua, apabila dibacakan Al-Quran kepada mereka, mereka bukan bosenan, ya ini lagi, bukan, tapi akan menambahkan keimanan mereka, semakin bertawakal kepada Allah, semakin yakin kepada Allah. Lihat berapa kali kita ulangi suratul Fatihah dalam salat kita. Apakah ada rasa? Kalau nggak ada rasa berarti ada masalah. Bukan masalah bacaan Anda, mungkin bacaan Anda udah benar, hati kita ada masalah. Kenapa Al-Fatihah diulang tidak membekas dalam hati kita, dalam diri kita, dalam bentuknya kita minta tolong kita kepada Allah. Ketika ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu berulang dan berulang. Padahal ketika Al-Quran diturunkan berangsur-angsur, satu demi satu, setiap turun, setiap diulang, itu bertambah tumakninah, bertambah ketenangan, dan bertambah keteguhan, wasabatan, wa khususan inda wurudi asbabil qalaq. Dan kata Imam As-Sa'di, secara khusus terutama saat menghadapi sebab-sebab kegelisahan dalam hidup. Jadi Al-Quran kita tahu ada asbabun nuzulnya, dan itu turun satu demi satu, satu demi satu. Ya walaupun kita nggak mungkin nunggu asbabun nuzul dulu baru turun tuh ayat, baru kelihat itu ayat,
tapi kita diperintahkan untuk mempelajarinya. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika Allah menjelaskan Al-Quran itu kepada Nabi SAW, dijelaskan dengan bertahap, dengan tenang, dan semua ini menunjukkan perhatian Allah terhadap kitabnya Al-Quran, perhatian Allah kepada Rasulnya SAW, di mana Allah jadikan penurunannya sesuai dengan kondisi keadaan beliau dan kebutuhan pada waktu itu. Nah jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kemudian penulis Ustaz Yazid rahimahullah ta'ala menyampaikan bahwa banyak manusia yang tercegah dari tujuannya dalam menuntut ilmu karena meninggalkan usul, landasan pokok. Yang dimaksudkan usul di sini adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Seorang penuntut ilmu hendaknya memprioritaskan dirinya untuk menghafal Al-Quran, kemudian hadis-hadis Nabi SAW. Ingat sedikit demi sedikit. Ya. Kalau Anda udah ngaji setahun 2 tahun nggak hafal innamal a'malu binniyat, ngeri sekali. Nggak hafal innamal a'malu bil khawatim, ya ngeri juga. Itu awal dan permulaan dalam setiap kita beramal. Amal tergantung niatnya, dan bagaimana amal juga tergantung akhirnya. Maka hendaknya dihafalkan ayat-ayat Al-Quran dari surah Ad-Duha mungkin sampai An-Nas, naik lagi dari juz 30-nya. Kalaupun dia nggak hafalkan per juz itu, dia hafalkan ayat-ayat yang membekas dalam hidupnya, yang kena dalam hatinya. Dia ulang-ulang terus, dia ulang-ulang terus. Dan itu yang sebagian dilakukan oleh para salafus saleh terdahulu. Itu yang dilakukan oleh sebagian salafus saleh terdahulu, ketika ada ayat-ayat yang membekas dalam dirinya, dia ulang, dia hafalkan, dia renungi, dia cari tafsirnya. Kita ini udah nggak hafalkan juz 30, nggak hafalkan dari Ad-Duha sampai An-Nas. Ayat yang lewat pun lewat aja begitu. Maka ini nasihat penulis rahimahullah. Demikianlah yang dinasihatkan oleh para ulama salaf kepada orang yang hendak menimba ilmu dari mereka, sebagaimana diriwayatkan Imam Abu Umar Yusuf bin Abdullah bin Muhammad bin Ibnu Abdul Bar rahimahullah, yang wafat di tahun 463 Hijriah, mengatakan menuntut ilmu memiliki tingkatan dan tahapan yang tidak boleh dilanggar. Siapa yang melanggarnya secara keseluruhan, maka ia telah melanggar jalan para ulama salaf. Siapa yang melanggar jalan mereka dengan sengaja, maka ia telah tersesat. Dan siapa melanggarnya lantaran ijtihadnya, maka ia telah tergelincir. Awal dari ilmu adalah menghafal kitabullah dan memahaminya. Segala apa yang dapat membantu untuk memahaminya, maka wajib untuk mempelajarinya. Aku tidak mengatakan bahwa menghafal seluruh Al-Quran adalah fardu, tetapi aku katakan bahwa hal itu adalah wajib, dalam kurung sunnah yang mendekati wajib, dan keharusan bagi siapa saja yang ingin menjadi seorang alim, bukan fardu. Al-Quran adalah pokok dari ilmu. Siapa yang menghafalkannya sebelum usia baligh, kemudian meluangkan waktunya untuk mempelajarinya apa yang dapat membantunya dalam memahaminya berupa bahasa Arab, maka hal itu adalah penolong terbesar untuk mencapai tujuan dalam memahami Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kemudian melihat kepada sunnah-sunnah yang ma'thur, yang diriwayatkan, yang telah tetap dari Rasulullah SAW, sehingga dengannya seorang penuntut ilmu sampai kepada maksud Allah Ta'ala dalam kitabnya, dan sunnah itu membukakan hukum-hukum Al-Quran baginya. Barang siapa yang mencari sunnah-sunnah Nabi, hendaklah ia prioritaskan pada hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para imam yang thiqah, yang terpercaya, dan banyak hafalannya yang dikenal dengan gelar Al-Huffaz rahimahumullahu ta'ala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi ini disampaikan oleh penulis menukilkan dari pernyataan Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah dari kitab Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih. Jadi di sana terdapat poin-poin penting berkaitan tentang pentingnya usul dalam menuntut ilmu. Pentingnya usul dalam menuntut ilmu, mana yang harus diprioritaskan ketika dia harus berinteraksi, menghafal, mempelajari, membaca Al-Quran. Ini usul. Ingat, ini usul, ini pokok. Ini yang harus kita prioritaskan, karena Al-Quran bukan hanya sekedar bacaan, tapi dia adalah sumber utama dan pedoman hidup seorang muslim. Maka setelah dia tahu harus perhatian terhadap Al-Quran, dia harus perhatian terhadap hadis Nabi SAW. Fokus, hafalkan, amalkan apa penjabarannya, karena dia menjadi penjabaran dari Al-Quran Al-Karim, hadis-hadis tersebut. Dan lihat bagaimana petunjuk ulama salaf dalam seorang yang salah dalam
menuntut ilmu atau landasan dia dalam menuntut ilmu tersebut, ingat semua bertahap, tidak instan, tidak tiba-tiba, dan awal dari ilmu itu adalah Al-Quranul Karim. Berikan perhatian lebih kepada Al-Quran tersebut, dari bacaan, dari cara membaca, dari cara memahaminya, dan bagaimana para ulama beristidlal atau berdalil dengan ayat-ayat tersebut. Maka sekali lagi wajib bagi kita untuk memahami Al-Quran tersebut, walaupun tidak wajib secara mutlak untuk menghafal keseluruhannya, karena kemampuan kita berbeda-beda sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Lebih-lebih lagi kalau orang yang sebelum masuk ke usia baligh. Tapi mayoritas kita ini semua sudah baligh, maka lakukan dengan kemampuan yang Allah berikan kita pada masa atau umur kita pada saat ini. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini sekali lagi ini pondasi, ini usul, dan ini pokok dari agama kita. Apabila kita tidak hanya perhatian kepada cabang-cabang atau furuk-furuknya, maka ini sangat berpotensi besar membuat kita menjadi orang yang futur, orang yang akhirnya down di atas agama ini, hingga meninggalkan aturan syariat agama ini secara perlahan-perlahan, satu demi satu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan dan kekuatan kepada kita untuk senantiasa mempelajari kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, mungkin materi kita sampai di sini. Insyaallah di pertemuan selanjutnya, di adab yang keenam akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya biiznillah. Wallahu ta'ala bisawab. Kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang masuk. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, dalam sebuah hadis disebutkan jika seorang meninggal dunia maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, atau doa anak yang soleh. Lalu bagaimana dengan profesi saya sebagai guru mata pelajaran umum, bukan mapel diniyah di sebuah sekolah negeri? Apakah tetap bisa mendapatkan keutamaan hadis di atas? Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, terima kasih pertanyaannya. Jazakumullahu khairan. Dari pertanyaan tersebut, benar sebagaimana Nabi sampaikan bahwa apabila seorang meninggal dunia maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara tadi: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau doa anak yang soleh. Yang menjadi kasus dalam masalah ini adalah bagaimana profesi dia menjadi seorang guru di sekolah negeri dan di mata pelajaran yang umum. Maka yang ingin kami sampaikan bagi siapapun yang berhubungan dengan semisal seperti ini, pertama, profesi yang Anda lakukan jalankanlah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar jabatan atau profesi Anda atau Anda mencari dunia, tapi lakukanlah hal tersebut yang pertama ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, apabila yang Anda ajarkan itu adalah kebaikan atau ilmu-ilmu yang tidak bertentangan dengan syariat, ilmu-ilmu yang tidak mengandung mudarat secara hakiki, maka insyaallah aman. Dan kemudian yang ketiga, jadilah Anda guru. Yang namanya guru itu ditiru dengan sikapnya, tutur katanya, perbuatannya, dan banyak hal. Maka jadilah Anda guru walaupun mapel umum, menginspirasi dalam kebaikan. Jadilah engkau guru yang menginspirasi dalam kebaikan, dalam akhlak, dalam perilaku baik. Ya, maka insyaallah ini juga akan menjadi amal jariah kita. Ini akan juga menjadi amal jariah kita dan masuk ke dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Apalagi misal ilmunya mungkin entah terapan teknik, hitung-hitungan, atau ajat alfabet. Subhanallah, ini buku pakai Latin jamaah, walaupun ada bahasa Arabnya, tapi umumnya di buku ini pakai huruf Latin. Guru dahulu yang mengajarkan kita A, B, C, D, segala macam. Kebayang Anda berapa pahalanya yang mengalir kepada mereka kalau masih hidup sekarang? Sowan ke mereka, terima kasih kepada mereka buat kita bisa baca. Ini menjadi sebab dari taufik Allah, tentunya dari hidayah Allah, kita bisa baca. Kita ini tahu nih huruf A, nih huruf P. Bayangan jariahnya gitu loh. Dan kita baca kitab agama lagi misalnya, subhanallah, pahalanya besar. Maka
jangan berkecil hati, tentunya semua ada kebaikannya. Niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, selama tidak bertentangan dengan jelas-jelas syariat, ya, maka silakan. Adapun jika bertentangan, maka cobalah cari alternatif yang lain. Ya, wallahu ta'ala bissawab. Kemudian yang kedua, Ustadz mohon nasihatnya, saat ini saya sedang terlilit hutang. Ya, semoga Allah mudahkan bagi seluruh yang sedang terlilit hutang. Begitu juga adik saya, karena qadarullah usaha bersama kami tidak berjalan lancar. Sementara kami sebenarnya memiliki warisan dari ayah yang sudah meninggal 4 tahun yang lalu, tapi qadarullah ibu kami belum mau melepas warisan berupa rumah yang ditinggali ibu. Karena ibu tidak mau tinggal bersama anak-anaknya, karena ayah pernah berwasiat kepada ibu untuk tidak menjual rumah tersebut. Mohon nasihatnya bagaimana sikap kami dalam permasalahan ini, jika kami melepaskan hak waris kami atas rumah tersebut sementara kami sedang dalam kesulitan, apakah ibu kami berdosa? Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Ya, wa jazakumullah khairan wa fikum barakallah. Ya, semoga Allah berikan kemudahan atas kesulitan yang dihadapi bagi seluruh kaum muslimin. Semoga Allah memberkahi ibu yang bertanya dan ibu-ibu kita, orang tua kita yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang ma'ruf bahwa hak-hak ahli waris itu ada dan disebutkan, dan bagaimana kita mengkomparasikan antara kondisi ibu ini, ibu yang penanya ini terutama, berbakti padanya, menempatkan posisinya, dan juga menempatkan bagaimana posisi ahli waris yang memiliki hak pada harta peninggalan tersebut. Maka yang bisa saya sarankan adalah tentunya berusahalah musyawarah baik-baik dengan ibu tersebut jika memang Anda benar-benar membutuhkan. Ya, tentunya yang paling pertama adalah mohon kemudahan dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon terlebih dahulu kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kadangkala kita ini mohon kepada Allahnya itu dikit banget, terus musyawarahnya yang paling dikencangkan. Ujungnya bukan musyawarah, akhirnya debat, ribut sama-sama keluarga sama ibu sendiri. Tapi coba kencangkan terlebih dahulu ibadah kita, minta tolongnya kita kepada Allah, terus kencangkan sekali gitu loh. Berapa lama Ustaz? Tanpa batas. Ya, baru setelah itu sembari ikhtiar musyawarah sama ibu bagaimana memberikan hak-hak kepada semua ahli waris tersebut. Adapun jika qadarullah masih buntu, masih belum ada titik terang, maka coba cari alternatif yang lain. Ya, bisa jadi Allah berikan jalan yang lain, entah ada yang bisa memberikan jaminan, memberikan pertolongan untuk Anda melunasi dari hutang tersebut tanpa harus membuat ibu juga sedih dengan terjualnya dari rumah tadi. Dan memang kondisi ini pelik, saya nggak pungkiri, kondisi seperti ini pelik, menghadapi seorang ibu sendiri, sedangkan ada hak kita di situ. Maka sekali lagi kuatkan ibadah kepada Allah, kuatkan minta tolong kepada Allah, kuatkan sabar, dan semoga itu menjadi buah dari ilmu yang kita pelajari, bahwa ilmu ini membuahkan adab, membuahkan akhlak kepada orang tua, kepada sesama, dan seterusnya. Dan semoga Allah mudahkan urusan kaum muslimin. Ya. Dan kalau ditanya apakah ibu tadi itu berdosa yang tidak ingin rumahnya dijual, padahal hak ahli waris yang lain itu ada. Wallahu ta'ala bisawab. Kalau yang demikian seperti ini, keputusan tersebut ada menghalangi kepada hak ahli waris yang lain, yang ketetapan Allah sebenarnya harus dilaksanakan di sana, maka memang kita khawatirkan beliau terjatuh dalam masalah tersebut. Tapi kalau kita sayang sama ibu kita, doakan terus. Ya, kalau kita sayang sama ibu kita doakan terus, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, doakan ampunan kalau mereka salah dan berdosa ataupun melakukan kezaliman walaupun kepada kita sebagai anak. Jangan pernah putus untuk mendoakan beliau, karena semoga menjadi pintu surga atau satu pintu surga kita yang masih ada di hadapan kita tersebut. Wallahu ta'ala bissawab. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apakah boleh istri bekerja dan berjualan apakah boleh istri bekerja atau berjualan hanya untuk menyalurkan hobi atau passionnya Ustadz, dan apakah benar
bahwa rezeki yang Allah berikan lewat istri itu sebatas untuk keperluan istri saja, sementara rezeki yang Allah berikan lewat suami itu untuk mencukupi kebutuhan semua anggota keluarganya. Jamaah rahimakumullah, intinya wanita atau istri bekerja itu boleh dengan syarat ketentuan, yakni tentunya dengan izin dari sang suami, ya, dan juga tidak melanggar aturan-aturan syariat, menampakkan aurat atau menampakkan diri ke publik, ke umum. Karena yang terjadi masa-masa kini, walaupun mereka dengan berhijab syar'i atau yang semisalnya, akhirnya seakan tidak ada rasa malunya lagi untuk menampilkan diri kepada publik tersebut. Dan laki-laki yang punya rasa malu atau suami yang tidak dayuth, maka mereka tidak berkenan kalau istrinya menjadi dilihat oleh khalayak ramai. Dan tentunya juga dapat izin dari suami dengan tidak melalaikan kewajiban rumah tangga, jaga aturan-aturan syariat. Nah, tentunya hasil dari apa yang dia usahakan itu hak milik dia, hak milik si istri. Kalaupun dia mau bantu misalnya suaminya dengan hasilnya tersebut, itu menjadi sedekah berpahala bagi sang istri tersebut. Tapi ingat, yang perlu dicamkan, ya, harga diri seorang suami, harga diri seorang laki-laki adalah ketika dia bertanggung jawab terhadap nafkah yang dia tanggung, ya, baik itu istrinya, anak-anaknya, atau dia mungkin memiliki 2 istri atau 4 istri. Ingat, itu tanggungan dia, jangan dibiarkan begitu saja, jangan diacuhkan atau tidak berlaku adil. Walaupun kadang lebih perhatian kepada istri tapi enggak kepada anak, atau perhatian kepada anak tapi enggak kepada istri, maka ini tanggung jawab besar bagi seorang suami yang dihalalkan kemaluannya tersebut atas nama Allah Subhanahu wa taala. Maka tanggung jawabnya besar di hadapan Allah. Kita ini laki-laki, kita ini suami, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan para suami untuk memberikan kecukupan yang semaksimal mungkin kepada tanggungan-tanggungannya tersebut. Ini bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.